Ke Denpasar Kulakan Kipas, turunnya di Bandara Ngurah Rai. Dengan software Proteas, mari belajar membuat power supply. Halo Sobat TIK semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ari Kurniawan di channel Sobat TIK. Kali ini latihan membuat rangkaian power supply menggunakan software Proteas. Jadi sebenarnya saya akan menunjukkan cara membuat power supply yang sesungguhnya, cuman saya harus memberikan materi dengan Proteas karena ada beberapa cara atau artinya Sobat TIK harus paham ya, karena nanti dalam power supply itu ada beberapa fungsi yang nanti harus dipahami betul-betul, dan itu bisa dijelaskan dengan sangat mudah menggunakan software Proteas. Jadi nanti pada saat kita sudah paham dengan rangkaian, kemudian kita langsung kita solder di dalam komponen elektronikanya, kita membuat power supply atau orang banyak mengenal membuat adaptor ya. Jadi kita bisa lebih cepat, satu, kemudian kedua, kalau nanti ada kesalahan atau katakanlah tidak jalan, kita bisa melacak titik per titik menggunakan multitester. Dengan konsep yang sudah dikuasai, saya kira nanti kita akan gampang mencari ya, melakukan kesalahan atau troubleshooting di dalam pembuatan sesungguhnya nanti membuat power supply. Kenapa harus kita membuat power supply? Karena ke depan kita akan butuh tegangan, butuh power untuk menjalankan sebuah perangkat-perangkat elektronik. Nah, perangkat-perangkat elektronik itu kan tegangannya kan rendah. Sementara di rumah ya, PLN itu kan tegangannya 220 volt dan arusnya adalah arus bolak-balik atau AC ya, alternating current. Sedangkan di perangkat-perangkat elektronik arusnya adalah searah, direct current, dan voltasenya ada yang 6 volt, ada yang minta 9 volt, ada yang 12 volt. Jadi untuk berbagai jenis voltase tadi itu kita perlu yang namanya power supply. Nah, kebetulan sebelum kita menginjak ke praktek-praktek berikutnya, saya perlu alat namanya power supply. Nah, tadi saya sebut ini ya, sampaikan ada beberapa voltase yang berbeda-beda ya, variasinya ya. Di sini ya yang saya tunjukkan ini. Nah, ini ada transformator ya, transformer atau trafo. Ini adalah trafo step down. Step down itu berarti merubah tegangan tinggi ke tegangan rendah, di mana di sini primary di dalam kumparan itu adalah inputannya 110 atau 220 AC ya, AC. Karena di sini kan konsepnya induksi elektromagnetik ya, sehingga nanti ketika ada induksi elektromagnetik yang dihasilkan oleh kumparan primer, nanti di inti yang sama, di current yang sama, ada kumparan sekunder, di mana kumparan sekunder itu jumlah lilitannya tidak seberapa banyak. Nah, di sini sudah kalau di pasaran ya, di toko-toko itu trafo ini sudah ada terminal di sini. Ada 0 volt, kemudian berapa ini, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 12. Jadi ada 6 voltase yang sudah ada di dalam trafo. Nah, ini contoh yang nanti kita akan gunakan untuk membuat adaptor ya. Setelah kita memahami materi kali ini bagaimana sih membuat power supply. Nah, di dalam membuat power supply sendiri ada beberapa tahapan ya di dalam masing-masing komponen nanti. Pertama adalah fungsinya kita harus menurunkan tegangan ya. Satu, menurunkan tegangan dari 220 volt AC ke misalnya 12 volt AC.
ya. Setelah kita turunkan, ya, nanti masuk ke bagian penyearah rectifier, ya. Setelah dimasukkan ke bagian rectifier, kita perlu tambahan fungsi sebagai filter ketiga. Nah, setelah masuk di filter, dirapikan ya tegangan hasil rectifier tadi itu, kemudian baru dimasukkan ke regulator atau untuk membuat tegangan ini menjadi stabil. Nah, berarti kan ada 4 bagian yang harus kita kuasai tahap per tahap. Nah, 4 bagian inilah yang nanti kita akan jelaskan satu persatu, sekaligus untuk melihat perubahan-perubahan dengan perangkat yang disediakan oleh Proteas. Nah, sekarang coba kita masuk ke aplikasi Proteas ya. Nah, tadi saya sudah menunjukkan transformer. Jadi saya perlu memasukkan transformer. Nah, di dalam transformer sendiri pilihannya banyak ya. Nah, coba perhatikan di gambar kanan ya. Ini kan ada skematiknya, modelnya seperti ini ya. Ada kumparan primernya, sekundernya terpisah begini ya. Ada simple transformer ya. Ada yang menggunakan 3 ya. Yang di tengah ini kan istilahnya adalah CT ya, center tap ya. Ini macam-macam. Nah, saya menggunakan yang simple transformer saja karena saya hanya butuh untuk mensimulasikan satu inputan saja ya. Saya oke. Ya, kemudian saya taruh di sini. Ya. Nah, untuk menjalankan transformer ini saya perlu tegangan listrik AC. Nah, saya tinggal masukkan ya alternator ya. Ini kita masukkan ya, langsung taruh sini ya. Tinggal hubungan saja ya. Di sini dan di sini. Nah, begini. Kita lihat dulu, kita pasang di sini. Ya, kita buat 100 volt ya. Nanti toh pada saat implementasi pembuatannya itu misalnya 22 volt kan, ini untuk simulasi ya. 100 volt kita frekuensinya kita buat 1 Hz dulu. Ya, kita oke. Nah, di sini ada hasil outputnya. Kita perlu osiloskop. Nah, di sini. Ya, kita langsung pakai osiloskop ya. Biar nanti untuk melihat ini. Kita lihat. Nah, misalnya yang A ini kita buat lihat inputnya ya. Nah, yang B kita lihat. Nah, begini ya. Kemudian kita langsung saja ya, kita coba. Nah, di sini kalau kita jalankan ya. Yang saya pakai adalah channel kuning dan biru. Jadi ini yang hijau saya matikan. Kemudian kita perlu kalibrasi ya. Nolnya kita samakan seperti ini. Terus coba ini saya timenya saya perkecil yang ini ya. Perkecil. Terus yang biru. Yang biru ini kan kita coba. Ini kita samakan nolnya. Ini kita coba groundnya yang channel C ini untuk guide saja. Mana nolnya? Nah, ini nolnya di mana? Nah, ini ya, nolnya biar ketahuan. Jadi yang ungu ini adalah untuk kalau koordinat adalah bagian yang horizontal, yang X ya. Ini bagian biasanya kan ini ke kanan ini adalah waktu, timenya, ke atas adalah amplitudonya ya, voltasenya. Nah, bisa kita lihat di situ ya. Nah, di sini untuk biar sama kita buat skala 10 ya. Satu ini ya, satu kotak ini 10, ini juga kita buat sama 10. Nah,
Ya, kelihatan ya di sini ada gelombang ya. Tadi kita buat 1 Hz ya. Nah, kita buat 1 Hz untuk frekuensinya. Jadi kalau saya garis di sini, nah ini sama garis di sini nih. Nah, itu ya. Ini adalah 1 detik. Ya, ini 1 second. Karena 1 detik di sini ada yang kuning 1 gelombang, 1 siklus. Nah, kalau kita perhatikan di sini gelombang yang biru ya. Gelombang yang biru kalau ini adalah yang kuning di sini, birunya yang ada di sini ya. Nah, ini saya coba coret di sini. Nah, ini gelombang yang biru yang sekunder ya. Kita lihat dari gelombang ini adalah dia mengikuti terlambat 180. Nah, 180. Jadi ada kalau kuning ini adalah dalam satu periode ya. Satu ini adalah gelombang sinus, yang ini jadi gelombang kosinus karena 180 derajat. Ya. Nah, gelombangnya seperti ini. Ya. Nah, ini kan tingginya sama, berarti voltasenya sama. Nah, berarti kan untuk tujuan kita adalah menurunkan tegangan AC yang untuk simulasi adalah 100 volt. Untuk menjadi lebih turun kita perlu merubah konfigurasi atau properti yang ada di sini. Ya. Kita lihat ya, ada primary inductance, ada 1H, 1 Henry, kemudian yang secondary inductance-nya di sini 1 Henry. Makanya tadi tinggi gelombangnya sama ya. Nah, agar ini berubah kita perkecil ya. Misalnya ini kita buat 0,3. Contoh ya, 0,3. Nah, saya oke. Nah, kalau kita jalankan lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Paling tidak ini untuk menunjukkan bahwa kuning itu adalah inputnya atau primary ini ya, bagian primernya ya, primary untuk kumparannya, primary coilnya. Nah, secondary coilnya yang di sini itu tegangannya sudah turun. Ya, kalau kita aktifkan kursor di situ, nah kita bisa melihat voltase di sini. Ya, paling tidak dari ini kita bisa memahami ya bahwa input di sini adalah AC, masuk transformator, ada induksi di sini dengan kumparan yang terpisah, di sini tetap menghasilkan arus AC karena di sini kelihatan arusnya adalah bolak-balik. Nah, sekarang untuk membuat penyearahnya kita perlu komponen diode. Kita cari di library diode. Nah, seperti ini. Ya. Kita pilih saja salah satu diode. Nah, ini ya lambangnya diode. Kita pilih saja di sini. Kemudian kita taruh di sini. Ya. Kita coba satu diode, kemudian kita hubungkan di sini. Nah, ini. Terus ini yang nanti kita hubungkan sebagai tegangan negatif ya. Nah, A adalah untuk input, B adalah setelah masuk ke mana ini, setelah transformator ya, transformer. Nah, kita pengen lihat setelah masuk atau keluar dari diode ini ya, kita akan masukkan di channel C. Nah, ini biar enggak terlalu ini ya, saya geser dulu. Nah, gini. Ini saya hubungkan dengan C. Nah, seperti ini ya. Jadi A, B, C. Titik-titik ini kita coba probe, kita masukkan ke osiloskop. Nah, sekarang kita coba jalankan simulasinya ya. Nah, kelihatan di sini ya. Gelombangnya masih sinus. Coba kita matikan. Kita coba beri di sini beban. Beban di sini saya pilih resistor saja. Nah, ini. Nah,
kita pasang resistor di sini, kita buat sambungannya ya, negatif. Di sini adalah untuk positif ya. Nah, coba kita jalankan ya. Nah, kelihatan ini ada beberapa yang tidak berfungsi. Coba ini saya matikan, saya tambah ground. Nah, ground di sini ya. Nah, begini. Nah, jadi ini adalah sinyal yang kita tangkap dari yang warna merah channel C ini. Itu kita ambil setelah diode. Nah, setelah diode di sini kelihatan ya bahwa ada sinyal yang ke bawah yang biru ini sudah dipangkas oleh diode. Jadi sudah ada mulai perbedaan di mana setelah diode di sini sudah berbentuk DC cuman ya satu arah, hanya saja nilai dari voltasenya masih berubah, tidak konstan. Belum, masih jauh dengan DC murni ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya. Nah, pada saat ini turun, nah turun ini kan arus baliknya ya. Jadi ketika arus ke sini ya, ya ini gelombangnya yang atas ini ya, des gini ya. Tapi ketika ini arus balik ya, nah di sini kan nggak bisa diblok oleh diode, jadi langsung arusnya ke sini 0. Jadi ini sudah nggak ada. Nah, ini kita namakan penyearah gelombang setengah ya. Nih, setengah gelombang. Ya. Jadi paling tidak di sini nolnya ya, nolnya di sini ini adalah setelah diode. Ya. Nah, sekarang kita sempurnakan ya agar terjadi penyearah gelombang penuh, kita perlu rangkaian 4 diode. Nah, kalau rangkaian 4 diode bisa kita buat manual ya. Diode ini kita buat 4 kemudian kita susun. Cuman di Proteas itu ada sudah dalam satu komponen ya, namanya bridge ini. Ya, bisa dilihat ya di sini ada 4 diode di mana anodanya yang ini dihubungkan, nah, kemudian katoda yang ini dihubungkan. Nah, di sini yang di tengah. Nah, kita pakai ini saja. Jadi nanti kalau kita mau membuat sesungguhnya, kalau kita punya komponen bridge kita bisa pakai, tapi kalau tidak punya kita bisa menggunakan 4 diode yang kita rangkai seperti bridge ya. Diode itu kan seperti ini ya. Ya, kecil. Ini adalah diode. Ya. Nah, sekarang kita gunakan ya. Ini kita coba hapus. Nah, hapus, kemudian ini biar kelihatan. Ini kita hapus dulu ya. Kita taruh nah, bridge ini di sini. Nah, ya, nanti biar kelihatan rapi ya. Nah, ini kita sambung ke sini ya sebagai input bridge-nya. Ini juga sama begini ya. Ini adalah untuk positif. Nah, begini ya sobat. Ini nanti kita beri tambahan. Nah, ini yang negatif.
begini. Nah, sekarang kita coba kita beri beban lagi, atau kita coba ini ya. Yang A ini adalah di input sini. Nah, ini kan sama saja ya. Nah, kita gabung sini aja. Ini kan udah. Nah, kita gabung begini. Jadi ini adalah A untuk inputnya primer, ini sekundernya. Nah, di sini ada untuk C-nya kita hubungkan dengan nilai positif di sini. Ya, setelah masuk atau keluar dari rectifier, coba kita beri beban. Nih, resistor. Nah, kita coba jalankan. Nah, jadi gelombangnya sudah gelombang penuh. Kalau tadi ketika di sini ya, ketika biru itu berada di posisi negatif di bawah 0 ini ya. Nah, tadi kan begini. Nah, lurus begini. 0. Nah, sekarang tidak, karena di sini ada bolak-balik. Jadi arus ini kan begini. Kalau arahnya ke sana, nah di sini mengalir lewat sini. Ya. Ya, gini. Terus ke sini. Ya. Ini nah begini kan. Ini warna merah. Untuk arah ke sisi ini. Saya gambarkan. Nah, ketika ini kembali dari sini, nah ke sana. Sama. Nah, ini kan ketika positif kan tetap ya. Positif, negatif. Nah, ketika di sini ketika kembali ya, ketika di sini positif, kemudian dia akan tetap masuk sini ya. Nah, osiloskop, nah sangat jelas sekali di situ sudah gelombangnya adalah gelombang penuh yang ini ya, yang merah ya. Kemudian untuk lebih menyempurnakan lagi, kita perlu tambahkan kapasitor. Karena kapasitor itu kan sifatnya menyimpan tegangan sesaat ya. Ketika nanti tegangan supply-nya itu mengecil, nanti tegangan dari kapasitor akan dilepas dan akan dimasukkan ke dalam jaringan. Nah, kapasitor itu kan bentuknya seperti ini ya. Ini kapasitor. Ya, ada positif, ada negatifnya, ada satuan mikrofarad, dan di situ ada berapa volt kerjanya. Sekarang kita tambahi di sini kapasitor. Kita tambahi lewat library kapasitor. Nah, ini kapasitor. Cari kapasitor yang elektrolit. Nah, yang elektrolit ini ya. Kita pakai ini saja ya. Nah, ini nanti nilainya berapa farad bisa kita ganti ya. Oke. Nah, kita pasang di sini. Nah, kita putar ya. Nah, kebalik. Nah, gini. Nah, yang tanda positif berada ini ya, ada arsir itu positif, tidak boleh terbalik karena di situ kakinya positif negatif. Nah, ini kita sambung begini. Nah, sekarang kita coba perhatikan di sini ya, kita jalankan. Nah, kalau misalnya tidak bisa muncul layar osiloskop, bisa kita reset di bug pop-up Windows. Yes, begini ya. Kita lihat R1 ini resistannya masih 0 ya. Kita buat misalnya 100 ohm. Sekarang kita coba jalankan ini ya.
Nah, ini bisa kelihatan ya. Coba yang kuning nih saya matikan lagi. Nah, biar tidak. Ini kita buat besar skalanya. Yang biru juga kita buat besar begini. Nah, coba diperhatikan di situ. Nih. Nah, kita lihat di sini nih, ada simpangan sini. Jadi ketika turun di sini ada voltase yang ke arah kanan. Nah, ini adalah efek dari kapasitor ini yang menyimpan tegangan. Jadi ketika dia mendapat ketegangan, menyimpan, nah ketika ada arus balik dan tegangan dari rectifier ini mulai menurun, nah di sini mengeluarkan tegangan ke jala-jala listrik di sini yang positif. Nah, sekarang kita coba besarkan nilai kapasitas dari C1 ini ya. Ini 100 ya. Kita buat 1000 mikrofarad. Kita oke. Sekarang kita lihat, jalankan lagi. Nah, ya. Sekarang voltase dari ini ya. Tadi kan begini, gini. Nah, sekarang karena di sini ketika biru ini mulai turun, bersama. Nah, di sini inilah tegangan yang disuplai oleh kapasitor 1000 mikrofarad. Jadi agak landai. Nah, kita perhatikan di situ sudah mulai mendekati arus DC ya. Kalau kita buat perkecil ya time-nya ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau kita pengen lebih besar lagi, nah seperti ini yang saya tunjukkan ini kapasitor 2200 ya. 2200 mikrofarad. Kita tambahi di sini. Ya. 2200 mikrofarad kita oke. Kita lihat hasilnya. Nah, ya. Lebih landai lagi. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya kapasitor yang lebih besar, semakin lama akan semakin bagus di sini. Ya. Misal saja ya, kita tambahi misalnya ya 5000 untuk nyoba saja ini. Nah, jadi semakin landai DC-nya ya. Nah, di sini. Nah, contohnya itu. Cuman rata-rata di pasaran banyak menggunakan 2200 kapasitor. Kita oke. Nah, gini. Nah, ini sudah melalui 3 tahap menurunkan tegangan, kemudian rectifier ini mengubah dari AC ke DC, kemudian ini melakukan filter. Nah, yang terakhir adalah kita menambahkan regulator. Ya, kita tambahkan regulator itu karena masalah kestabilan dari tegangan. Jadi power supply ini sebenarnya nanti tegangannya, misalnya kalau kita akan menerapkan sungguhnya nanti tegangan itu tidak akan tepat. Misalnya kita ingin 12 volt, itu tidak akan tepat 12 volt. Itu karena pengaruhnya satu dari input ya, dari tegangan PLN misalnya. Dari tegangan PLN saja di situ rata-rata tidak tepat 220 ya. Jadi kemungkinan ada naik ada turun. Nah, karena ada naik ada turun, jelas induksi di sini pun akan berpengaruh, sehingga akan berpengaruh di sekunder. Tidak tepat 12 volt. Ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh jumlah lilitan atau kumparan gulungan yang ada di transformator. Nah, ini kan tergantung dari
produsennya ketika membuat gulungan ini apakah tepat, karena nanti gulungan ini jumlah lilitan itu akan berpengaruh pada tegangan yang akan dihasilkan ya. Jadi kita perlu IC regulator. Nah, mungkin sebelum kita berikan regulator, kita coba ya, kita pasang apa ini voltmeter ya, karena di sini adalah DC ya. Kita pasang saja di sini. Kita pasang. Sekarang kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Ya. Coba kalau ini saya agak besarkan ya. Rangkaian ini. Nah, ini saya jalankan. Nah, kelihatan di voltase di sini nilainya adalah antara 49 42 ya. Di sini sama di grafis ini ya, kelihatan ya. Naik turun, naik turun, naik turun. Kenapa naik turun? Ya karena di sini sebenarnya hasil dari filter di sini masih ada yang kurang ya. Makanya ini belum DC murni. Ya, belum DC murni. Nah, sekarang kita tambahi apa regulator di sini. Ya. Atau kita hapus. Nah, kita tambahi lagi komponen satu lagi, yaitu misalnya kita pengen 12, berarti ada IC 7812. Nah, angka di belakang 12 ini adalah regulator yang kita inginkan, yaitu 12 volt. Karena ada 7809 itu untuk 9 volt, 7806 untuk 6 volt, 7805 untuk 5 volt, seperti itu. Coba 12 volt, oke. Nah, kita pasang di sini. Ya. Ya. Dan kaki nomor 1 adalah input, kaki nomor 3 adalah output, 2 ini kita hubungkan ke ground. Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah pasang ini ya 7812 IC untuk regulatornya, kalau kita jalankan ya, di sini terlihat ya, fungsi dari regulator ini adalah untuk meregulasi atau membuat stabil voltase yang keluar di sini adalah 12 volt. Nah, demikian rangkaian dari power supply, mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Terima kasih, ketemu di materi berikutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.